Pasal 3 atau pasal 3. Hikmah dan qadar, himmah dan qadar. Kemarin, minggu kemarin atau sebelumnya kita belajar hikmah al-asbab wa tajrid. Sebab-sebab sama tidak melihat sebab juga, artinya bebas. Saya bebas 100% atau harus saya kerja. Itu minggu kemarin. Hari ini al-himmah wa at-taqdir. Al-himmah. Suaranya kecil ya, Syekh? Iya, saya juga suaranya kecil, Bu Tuti Jauh? sama. Sama. Seperti biasa. Kecil Iya, sih. misalnya kencang suaranya. Kecil dan jauh, Syekh. Iya, benar. Sekarang bagaimana? Masih Kecil. Masih juga. Masih jauh. Ini sekarang mungkin lebih afdal. Iya. Iya, benar sih. Oke. Ya sudah. Jadi kita bilang apa? Minggu kemarin belajar atau sebelumnya pelajaran yang terakhir itu tentang sabab dan tajrid. At-tajrid itu yang kita bilang kayak bebas. Tidak lihat atau tidak kerja. Sebab yang orang Indonesia biasa bilang ikhtiar. Itu ini. Kita belajar al-himmah dan qadar. Ya. Apa itu himmah? Al-himmah itu di dalam bahasa Arab kayak dalam bahasa Indonesia namanya apa itu? Quwwatun bi'athil qalb fi talab syai'. Rasa keinginan atau kebutuhan, mau, pengen sesuatu. Waktu dia pergi ke tempat atau cari di dalam keadaan himmah itu beda sama yang biasa. Mungkin lebih atau paling dekat itu mungkin kita bilang semangat tapi dalam keadaan yang dia lihat seharus saya dapat sesuatu, itu namanya himmah. Himmah mungkin saya kasih contoh biar lebih jelas. Himmah itu saya mau baca Al-Quran atau mau hafal Al-Quran. Dari dalam itu mungkin bisa namanya azmun, bisa namanya niyah juga. Niyah itu dari awal, Syekh dari tahun lalu berapa tahun saya mau hafal Al-Quran. Itu namanya niyah. Atau azm. Kalau sebelum kerja, sebelum berbuat itu namanya azm. Fal-himmah kalau dia mulai hafal Al-Quran itu istiqamah. Ini namanya himmah. Dalam waktu dia setiap hari setor atau baca atau ulang-ulang, ini namanya himmah. Jadi keinginan mungkin Allah alam itu bertanya dalam bahwa himmah yang sangat kuat. Himmah yang sangat kuat, memiliki himmah yang sangat kuat. Al-himmah wa al-himam jam'a himmah. Ini satu. Yang kedua, qadar. Al-qadar. Apa itu qadar? Ada dua. Kita baca di Arkanul Iman. Al-imanu bil qadha'i wal qadar. Al-iman
bil qada wal qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Al-qada beda, al-qada sama al-qadar itu semuanya dari Allah Ta'ala. Semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi al-qada itu mungkin kalau saya kasih istilah yang mudah, tulis seluruh yang mungkin jadi di dunia ini. Namanya qada. Qada. Allah Ta'ala tulis seluruh yang jadi di langit dan di bumi itu namanya qada. Sebelumnya berarti ilmu Allah Ta'ala maha tahu seluruh yang jadi di dunia ini, sebelumnya itu namanya qada. Namanya qada. Qada Allah. Sudah selesai. Artinya qada dari kata inqada. Inqada yang qadi qada'an fahuwa qada'un maqdiyun ila akhiri. Qada sudah lewat. Bagaimana sudah lewat tapi Allah Ta'ala tahu itu, atau ilmu Allah Ta'ala sudah tahu semuanya itu sebelumnya. Ya. Al-qadar yang fal-qada'u wuqu' al-ashya' qada' Allah ilmuhu al-azali bi kulli ma sayajri fil mustaqbal. Ilmu Allah al-azali fima yajri fil mustaqbal. Tapi al-qadar, amma al-qadar fahuwa wuqu' al-ashya' wa jarayaniha. Mungkin saya kasih contoh biar faham. Allah Ta'ala tulis untuk orang fulan, misi fulan, dia jatuh. Itu namanya qada. Allah Ta'ala tahu kapan waktunya, saatnya, syarahnya, itu tahu. Namanya qada. At-taqdir waktu keluar atau waktu jatuh itu namanya takdir. Jadi al-qada dari awal sudah ilmu Allah Ta'ala, namanya ilmu Allah Ta'ala fi sabiqil azal. Kapan Allah Ta'ala tahu itu, kapan Allah Ta'ala tulis, itu riwayatnya beda-beda sampai hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama Allah Ta'ala cipta di dunia yang pertama dari dunia ini semuanya, di dunia ini semuanya cipta al-qalam, pulpen biar tulis apa yang terjadi dari waktu Allah Ta'ala cipta dunia sampai hari kiamat, sampai setelahnya juga, sampai masuk ahli surga, ahli neraka waliyat. Itu sudah tulis. Kita mau baca ini, mau tahu tulisan Allah Ta'ala itu apa? Baca Al-Quran. Kasih cerita-cerita ahli surga, cerita-cerita ahli neraka. Berarti Allah Ta'ala sudah tahu apa yang terjadi dari sekarang. Dia kasih gambar-gambar kadang-kadang atau cerita ahli surga, ada yang nangis, ada yang datang, ada yang minta. Wanada ashabun nari ashabul jannah. Itu surga belum. Nggak ada yang sudah masuk surga. Manusia semua masih di alamul barzakh semuanya. Tapi Allah Ta'ala kasih ahli surga bilang wanada ashabun nari ashabul jannah an afidhu alaina mimma razaqakumullah minal ma. Ahli surga panggil sama ahli neraka, panggil sama ahli surga, kita minta air. Ini belum ada. Tapi itu tulisan Allah Ta'ala sudah jadi. Tinggal kapan keluar, itu yang namanya qada. Al-qadar, waktu kita sudah di surga, insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli surga. Waktu kita di surga bisa lihat cerita-cerita yang Allah Ta'ala kasih tahu waktu kita masih di dunia. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, itu gambar untuk beberapa orang yang muslim, yang mumin, yang imannya bagus bisa ambil bukunya di tangan kanan. Mudah-mudahan kita jadi ahlinya. Ada yang bisa ambil di tangan kiri. Itu belum. Hari kiamat belum, Syekh. Tapi kita baca di Al-Quran ada seperti itu. Ahli neraka seperti itu. Ahli surga seperti itu.
Fir'aun, Haman, fulan, cerita-cerita yang sudah di Al-Quran, itu namanya Allah Ta'ala kasih tahu apa yang tulis atau apa yang sudah tulis dari dahulu ya. Ini namanya qada. Al-qadar waktu muncul. Allah Ta'ala sudah tulis fulan hidupnya berapa tahun? Tahu sudah dari waktu cipta langit dan bumi. Ilmullah. Tapi kapan muncul itu, di tahun berapa, hari apa, saat berapa, jam berapa, itu yang namanya takdir. Namanya takdir. Jadi harus kita faham apa yang berbeda di antara al-qada dan al-qadar. Juga harus kita faham di sini al-himmah. Al-himmah. Al-himmah itu yang sangat kuat, namun persiapan dalam sulak itu. Al-himmah yang tadi bilang apa itu? Al-himmah saya ulang lagi biar kita faham, takut salah, karena juga waktu lihat terjemahnya di kamus-kamus, mereka kayak tidak ada kata seperti Arab. Al-himmah tadi saya kasih contoh, yang mau hafal Al-Quran, mulai itu setiap hari hafal baca, itu namanya himmah. Dalam bahasa Indonesia bilang apa? Keinginan atau pengen. Tapi mungkin kita bilang di dalam bahasa Indonesia mungkin beda. Pengen suatu atau sangat butuh. Sangat butuh itu beda sama himmah. Tapi waktu dia sangat semangat, mungkin bilang itu himmah. Di dalam sesuatu yang halal, yang haram, yang baik, itu namanya himmah. Tapi di dalam ta'ah jadi pahalanya lebih dari apa namanya ini, dari orang yang kerja tapi malas. Lawannya malas, itu himmah, lawannya malas. Di sini bilang sawabiqul himam, hikmah yang ketiga itu sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Artinya harus ada himmah di dalam perbuatanmu semuanya, ibadah, salat, baca. Syekh, saya mau hadir belajar al-hikam. Oke, himmah dia bagaimana? Dia nunggu sampai semuanya datang baru dia masuk. Ini berarti tidak ada himmah. Himmah enggak, sebelumnya dia sudah siap-siap. Siap bolbeng. Siap duduk di dalam keadaan yang benar, dengar dari awal sampai akhir, ini namanya himmahnya bagus. Sawabiqul himam, kekuatan himmah tidak akan menggoyak tiri-tiri qadar. Sawabiqul himam, ini lihat kekuatan himmah. Sama. Jadi tidak ada terjemahnya. Kekuatan himmah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia bilang sawabiqul himam la takhriqu. As-sawabiqu jam'u sabiqah. Apa itu sabiq? Sabiqah hiyal mutaqaddimah. Ini seperti dalam bahasa Arab bilang al-usbu al-amus sabiq. Al-amus sabiq berarti tahun yang kemarin. Al-usbu' as-sabiq. Fulan sabaqa fulan, ini nomor 1. Fulan sabaqa fulan, dia berlomba sama fulan, nomor 1 itu sabaqahu dalam bahasa Arab. Sabaqa yasbiqu fa huwa sabiq. Fas-sawabiqu jam'u sabiq wa hiya al-mutaqaddim. Derajatnya yang tinggi, derajatnya yang pertama. Ada fulan sama fulan lomba, tapi fulan masya Allah nomor 1. Ini namanya sabiq. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wasabiqu ila maghfirati. Sabiqu, musabaqah. Ayo berlari. Kamu kerja, kasih amal yang baik, semuanya salat puasa, saya juga harus sama. Itu harus musabaqah, berlomba. Harus kita jangan lihat orang lain. Saya lagi cari surga, tapi dalam keadaan bagaimana? Dalam kerjaan yang baik.
dalam apa namanya ini himmah yang sangat kuat. Sabiqu. Sawabiqu, as-sawabiqu jam'u sabiq. Wa hiya al-mutaqaddimah. Wal himamu jam'u himmah. Wal himma quwwatun bi'athun fil qalbi. Itu di dalam hati ada kuat, dorong kamu biar waktu kamu cari sesuatu. Itu namanya atau definisi himmah. Fa in kana dhalika al-amru rafi'an kama ma'rifatillah wa talab ridha sumiyat himma 'ali. Itu ada yang dorong dari dalam hati biar dapat sesuatu yang baik. Kalau masalah tinggi seperti ma'rifatullah, ilmu agama, baca Al-Quran, belajar agama, khusyuk dalam salat, hal-hal yang bagus, yang baik, itu namanya himmatun aliyah, semangat yang tinggi derajatnya. Kenapa himmah aliyah? Kenapa bilang himmah aliyah? Ini karena kamu lagi cari sesuatu yang derajatnya tinggi di hadapan atau di balasan Allah Ta'ala. Ini namanya himmah aliyah. Wa in kana amran khasisan, ini fulan, Masya Allah ada dorongan, tapi semuanya ke tempat yang haram. Itu ke tempat yang haram. Ke seluruh kerjaan yang berbuat yang haram. Nah, itu namanya himmah daniyah. Kita baca setiap hari di surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan taqwim. Ini lihat manusia bagaimana cara wajahnya. Kalau dia seperti kambing tidak bagus, tidak enak. Tapi Allah Ta'ala kasih wajahnya, tangannya, telinga, matanya. Ada hayawan waktu kecil gitu, bahasa Indonesia mungkin kita bilang gemes, Masya Allah bagus. Tapi bukan seperti wajah manusia. Manusia beda. Itu yang paling afdal. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu Allah Ta'ala cipta insan di dalam cara atau keadaan yang lebih afdal, lebih mulia dari cipta-cipta yang lain. Syekh, afwan mic-nya mati, Syekh. Terusan, tahu kenapa? Halo. Ya, sudah. Ya, sudah ada, Syekh. Ya. Dari mana suaranya mati? Halo. Iya, jelas. Sudah sih, jelas. Ya, oke. Dari mana saya? Lebih baik dari ciptaan-ciptaan yang lain, Syekh. Iya. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang Allah Ta'ala cipta manusia lebih baik dari cipta lain. Badannya, wajahnya, fikirannya. Ya, saya udah baik, saya. Oke. Fikirannya juga. Ini lihat manusia bisa kamu bicara sama dia, pergi ke sana, pergi. Balik ya, suruh pergi ke tempat lain, ambil atau bilang sama fulan gini, balik lagi. Paham? Tapi hayawan lain, walau dia kita latihan seperti anjing, polisi atau seperti hayawan lain, harus waktu. Terus juga bukan semuanya. Enggak, manusia punya fikir, punya akal. Itu yang dia jadi beda. Allah Ta'ala kasih akal untuk manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thumma radadnahu asfala safilin. Itu kita balik ke bawah. Kapan? Kalau dia ikut kerjaan atau perbuatan yang tidak bagus. Derajatnya dia bisa jadi ahli surga. Ini manusia. Seorang manusia, setiap orang.
Tapi karena dia tidak ikut perintah-perintah Allah Ta'ala, jadi ikut atau melakukan yang haram, itu bisa turun. Alhamdulillah, bisa turun sampai thumma radadnahu asfala safilin, balin bawah. Mungkin kita kasih contoh orang muslim, orang muslim sama orang kafir. Ini lihat mereka bagaimana hidupnya. Kadang-kadang sampai seperti hayawan yang tidak ikut agama, sampai dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin di dalam akal manusia di hadapan manusia. Itu seperti bahimah, hayawan. Seperti sapi, kambing, tidak faham. Nas'alullah salamah wal afiyah. Tapi kalau himmahnya itu ke bawah atau ke semangat itu sangat semangat di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak bagus, itu namanya himmah. Dan juga kita ini lihat ada fulan di dalam hafal Quran, Masya Allah, semangat dalam 1 tahun, 2 tahun sudah selesai. Ini kita bilang himmahnya tinggi. Tapi fulan juga ada semangatnya tinggi, tapi di dalam keadaan atau hal yang haram. Dia mau hancur agama orang lain, dia pergi ke sana ke sini. Terus bisa sabar biar dia masukkan seperti orang yang namanya mubasyirin Nasrani, biar ajak orang muslim ke agama Nasara. Itu banyak mereka semangat sampai buang atau kasih keluar hartanya, sampai pergi dari tempat ke tempat, sampai dia capek di waktu dia keluar dakwah, sampai itu namanya himmah. Tapi di dalam keadaan yang Allah Ta'ala tidak suka, itu namanya himmah daniyah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. وسوابق الهمم من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الهمم السوابق لا تخرق أسوار القدر، أي إذا اهتم العارف أو المريد بشيء وقويت همته بذلك فإن الله تعالى يكون. Ini jangan kamu pikir karena saya semangat kerja dapat rezeki yang banyak. Enggak. Allah Ta'ala sudah qada, sudah tulis dari awal rezeki kamu banyak atau sedikit. Berarti jangan pikiran ini maksudnya. Sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Tulisan Allah Ta'ala atau takdirullah Ta'ala, kamu orang kaya, sudah jadi kaya. Kamu kerja banyak atau sedikit, kaya-kaya. Jadi bukan karena kamu semangat himmah, saya bisa jadi kaya atau bisa jadi alim atau bisa jadi hafal Al-Quran atau enggak. Berarti mungkin ada yang tanya, Syekh, berarti tidak usah saya kerja. Kalau seperti itu himmah dari saya tidak ada manfaat, enggak. Kita bilang harus kamu kerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kamu kerja. Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala tahu, lihat amalmu bagaimana. سوابق الأقدار لا تحرقه، أي إذا اهتم العارف أو المريد بشيء وقويت همته. Kalau orang yang cari jalan Allah Ta'ala atau orang arif mau sesuatu seperti ibadah, puasa, zikir, فإن الله تعالى فإن لله تعالى فإن الله تعالى يكون بذلك بقدرته، يكون ذلك بقدرته في ساعة واحدة حتى يكون أمره بأمر الله. Waktu dia semangat mau zikir, mau ibadah, mau baca dalam 1 hari khatam, dalam seminggu, tapi dia bergerak setiap hari, tidak nunggu, itu Allah Ta'ala mencipta qudrah atau bisa muncul sesuai yang Allah Ta'ala sudah tulis di al-qada wal qadar atau takdirillah. Wa ma'a dhalika la yafdhul bidzalika syai' wa la yatakawwan illa ma ahata qada'u Allah wa qadar.
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Kekuatan himmah tidak akan mampu menyoyak tiri al-qadar, atau mungkin kita bilang dalam terjemah saya yang biasa itu sawabiqul himam itu kekuatan himmah tidak akan mampu menubur atau membolong dinding al-qadar. Itu mungkin bisa masuk di situ. Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Berarti Syekh tidak perlu saya cari perbuatan yang baik atau melakukan sesuatu yang baik, sudah, karena himmah saya tinggi atau tidak tetap takdirullah sudah ada. Ini salah. Ini salah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala suruh kamu kerja. Allah Ta'ala suruh kamu cari perbuatan atau melakukan perbuatan yang baik. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Kamu bilang enggak mau. Harus kamu keluarin semangat dari dalammu walau kamu tidak mau. Kenapa? Karena Allah Ta'ala suruh saya. Suruh saya salat. Tapi dalam keadaan yang himmah. Jangan malas. Suruh saya puasa dalam keadaan yang himmah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala suruh. Saya mau atau tidak mau, ikut. Terus kalau itu Allah Ta'ala sudah tulis, saya dapat sesuatu dari himmah aku yang tadi, berarti sudah dapat. La ilaha illallah. Ini manfaatnya apa? Karena kamu bergerak atau karena kamu melakukan yang Allah Ta'ala suruh kamu. Fasawabiqul himam la takhriqu aqdar, la takhriqu apa? La takhriqu aswar al-aqdar. Wa qila li ba'dhum bima 'arafta rabbaka qala binaqd al-azaim. Ada yang tanya sama satu orang saleh, kamu bagaimana bisa tahu Tuhanmu? Dia bilang binaqd al-azaim. Mungkin kita bilang contoh yang sekarang, mereka yang zaman sekarang, mereka siap-siap apa itu untuk biar apa itu maksud orang saleh tadi? Qila li ba'dhin bimadza arafta rabbak qala binaqd al-azaim. Artinya apa? Artinya saya sudah siap-siap mau pergi ke tempat fulan, itu dalam seperti tadi bilang keadaan yang baik, dakwah itu orang saleh, mau dakwah, mau bantu, mau ini, mau itu, yang hal-hal yang baik. Tapi dalam satu waktu atau dalam satu menit atau satu saat tidak jadi. Kenapa? Anaknya jatuh, istrinya atau mobilnya atau ada, walhasil ada sesuatu yang tidak jadi ikut tertib yang dia sudah siap. Bilang binaqdil azaim. Saya sudah yakin mau pergi besok. Tapi ada dalam satu waktu saya sakit atau orangnya sakit, saya tidak jadi. Mungkin kita kasih contoh di tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu itu, tahun corona ini. Mereka sudah siap-siap semuanya, ada jadwal. Tapi dalam satu waktu semuanya di dunia ini hancur. Mereka tidak bisa. Qada Allah dalam satu waktu ini mereka tidak bisa kemana-mana. Jadi kita siap-siap atau setiap orang tulis jadwalnya. Ini maksud tadi orang yang saleh. Bila lamma qila lahu bimadza arafta rabbak qala binaqdil azaim. Binaqdil azaim. وقد يحصل هذا التأثير للهمة القوية وإن كان صاحبها ناقصا كما يقع للعائن والساحر عن خبثها أو الخاصية جعل الله فيها إذا نظر لشيء بقصد فعل له ذلك الشيء. لا إله إلا الله. قد يحصل هذا التأثير للهمة القوية. Ini orang dia kasih contoh juga, Al-Imam di sini kasih contoh orang yang tukang sihir, naudzubillah, atau dukun.
mereka mau sesuatu bisa melihat, baca beberapa kata-kata yang kata sihir, naudzubillah, bisa berubah di hadapan kita. Bisa kembali, bisa ganti sesuatu yang aslinya harus ini, karena dia bilang sesuatu jadi berubah atau ganti ke sesuatu yang lain. Tapi itu kita bilang takdir, dia bisa berubah takdir? Enggak. Ini asli sihir itu menipu. Asli sihir, kerjaan sihir itu menipu. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a. Bayangan aja, fikiran atau yang hadir, lihat itu yang mereka waktu mereka kasih sihir kepada Sayyidina Musa alaihi salam, tali-tali yang ada kayu jadi ular semuanya. Siapa yang lihat itu? Orang biasa. Tapi orang sihir lihatnya biasa, masih tali, masih kayu atau tongkat. Sayyidina Musa waktu Sayyidina Musa datang, dia takut karena mereka bisa kena, bisa sampai Sayyidina Musa lihat semuanya tali-tali yang tersebut atau yang ada di situ jadi ular, dia kaget takut. Allah Ta'ala suruh buang atau taruh tongkatmu, langsung jadi ular. Ular besar, bisa dimakan atau bisa makan semuanya yang ada. Yang paling ajib, langsung orang sihir semuanya yang di situ langsung sujud iman kepada Sayyidina Musa. Kenapa? Kenapa dari awal? Ya, karena ulama bilang as-sahir la yusah. Tukang sihir tidak ada yang bisa kasih sihir sampai dia lihat ini ular. Mereka lihat ini, semuanya mereka lihat ini tali-tali sama kayu aja. Biasa, semuanya orang sihir. Tapi waktu Sayyidina Musa taruh kayunya atau tongkatnya jadi ular, mereka faham ini benar. Bukan seperti kita. Kita lagi menipu manusia yang di sebelah, yang hadir. Lihat yang kita taruh tali sama kayu-kayu semuanya yang ada, ya, mereka lihat ular orang lain, tapi kita tidak lihat. Waktu Sayyidina Musa taruh tongkatnya, mereka lihat, oh ini bukan sihir seperti kita, langsung masuk atau ikut Sayyidina Musa. Ini mungkin kita bilang karena mereka himmah, semangat. Mereka sebelum ketemu sama Sayyidina Musa bilang sama Fir'aun, inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Kamu kasih dapat uang atau itu bahasa Indonesia bilang la ilaha illallah, lupa itu. Kajian. Kalau kita gaji atau kaji itu. Kalau kita menang, bilang ya, berarti mereka ada himmah, semangat. Tapi waktu lihat Sayyidina Musa, mereka tidak bisa seperti tadi menupur takdir, dinding takdir. Takdirullah Ta'ala, kamu duduk di dalam satu waktu sama Fir'aun, sama Musa, tapi takdirullah kamu bisa dalam satu waktu jadi ahli iman. Tidak bisa bahasa Indonesia tadi menyoyak diri qadar. La ilaha illallah. Fa sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Dari pelajaran ini atau hikmah ini, pasal yang ketiga, himmah dan qadar, kita harus ada himmah, tapi tetap himmah kita sesuai takdirullah Ta'ala. Waktu Allah Ta'ala bantu kamu, itu yang kita sering baca di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita fikir sedikit aja, kita bilang sama Allah Ta'ala, kita menyembah kepadamu atau sembah kepadamu atau engkau Tuhan kita. Tapi juga masih kita minta tolong dari kamu biar bantu kita.
bantu kita untuk apa? Kamu bilang mau menyembah kepadaku atau sembah atau ibadah kepadaku, tapi masih minta bantuan dariku, kayak seperti itu. Ya, biar kita paham kita masih hamba Allah Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat atau membuat kita dari kita sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. La ilaha illallah. Ini yang namanya sawabiqul himmah. Berarti kalau kamu di himmah yang tinggi, mau himmahmu itu mau menubur atau mau mengoyak tiri qadar-qadar, tidak. La yumkin abada. Kecuali Allah Ta'ala kasih izin. Allah Ta'ala kalau sudah takdir fulan karena fulan kerja atau semangat kerja sampai jadi itu, artinya itu takdir Allah Ta'ala. Jangan setiap orang bilang atau seluruh bilang saya hafal Al-Quran karena saya usaha, saya capek. Sudah takdir Allah Ta'ala mau kamu hafal Al-Quran, Dia Subhanahu wa Ta'ala yang kasih himmah biar kamu di dalam 1 tahun atau 2 tahun atau dalam 1 waktu kamu selesai. Ini yang namanya sawabiqul himmah. La takhriqu aswarul aqdar. Ja'alana Allah wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Ini yang bisa jelaskan tentang hikmah. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga kita insyaallah minggu depan atau minggu yang berikutnya atau minggu depan kalau ada waktu insyaallah kita lanjut di pasal yang keempat. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada tanyaan? Iya, Silakan. Iya,